Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Savio. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan mengganti layar LCD Vivo V19 yang kondisi layarnya pecah seperti ini. Vivo ini menggunakan layar AMOLED dan apabila LCD atau layarnya pecah, dia langsung nampak gelap. Kita langsung mengeksekusinya saja. Kita akan membuka tutup belakangnya dulu. Sebelum kita membuka tutup belakangnya, kita lepas SIM tray-nya dulu. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan tutup belakangnya. Di sini saya menggunakan jari tangan saja untuk membuka tutup belakangnya. Bisa juga menggunakan alat pembuka seperti mika pembuka casing atau menggunakan alat apapun, yang pasti digunakan untuk membuka casing belakangnya. Setelah tutup belakang atau casing belakang ini terbuka, kita lanjutkan dengan pelepasan semua baut-baut penutup mesinnya. Kita lepaskan semua baut-baut penutup mesinnya itu satu persatu. Dan kita lepas penutup mesinnya bagian atas. Dan kita lanjutkan juga untuk penutup mesinnya bagian bawahnya. Kita lepasi semua baut-bautnya. Kita lepas juga penutup bagian bawahnya. Kemudian kita langsung saja mencoba layar LCD yang baru. Di sini menggunakan layar LCD in-cell. Layar ini bukan AMOLED lagi, tapi menggunakan LCD yang in-cell atau menggunakan layar TFT. Kita akan mencoba fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita coba untuk menggeser-gesernya. Kita coba untuk mengetikkan semua huruf-huruf dan angka-angka yang ada di pengetikan. Kita yakinkan semua huruf dan angkanya terketik dengan normal dan nyaman saja untuk diketikkan. Dan kita coba untuk menggeser-geserkan salah satu ikon. Kita tekan, rendam, dan kemudian kita geser-geser. Apabila terlepas, kita tekan lagi, kita rendam lagi, dan kita geser-geserkan sampai melewati semua area layar LCD tersebut. Dan kita akan mencoba kontrasnya. Kita coba kontrasnya dengan menaikkan dan menurunkan kontrasnya. Kita yakinkan kontrasnya berjalan dengan normal. Dan kita akan mencoba juga untuk merespon LCD-nya. Kita coba mematikannya, kemudian menyalakannya kembali. Apakah terespon dengan baik? Kita coba matikan dan hidupkan kembali. Kita yakinkan bahwa LCD itu terespon dengan baik dan masih bisa menyala merespon dengan baik. Kemudian kita matikan handphonenya. Dan kita lanjutkan dengan pemanasan layar LCD-nya. Kita panasi dulu layar LCD-nya. Di sini saya menggunakan separator LCD. Bisa juga menggunakan hair dryer atau menggunakan blower uap atau menggunakan alat pemanas lainnya. Yang pasti alat pemanas itu digunakan untuk mempermudah pengangkatan layar LCD-nya. Setelah dirasa cukup panas, kita akan mengangkat layar LCD-nya. Di sini saya menggunakan silet terlebih dahulu untuk mencari celahnya. Kita cari celahnya sampai celah itu ketemu. Setelah ada celah sedikit, kita langsung saja menyisipkannya dengan sebuah mika. Mika ini adalah mika bekas tempered glass atau mika apapun itu yang digunakan untuk menyisit LCD-nya untuk mempermudah pengangkatan LCD-nya. Kita sisit sedikit demi sedikit sampai layar itu terlepas dari body frame-nya. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman membantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih, semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum, juga terima kasih, semoga juga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Karena layar LCD ini sudah rusak, jadi kita angkat sebisa mungkin aja. Kita angkat begitu aja karena memang layarnya memang sudah pecah, hancur. Jadi tidak usah memikirkan untuk mencoba memperbaiki atau gimana layarnya, jadi langsung diangkat saja. Setelah layar itu terangkat, kita akan melepas bagian bawahnya.
Kita lepas bagian bawahnya, yaitu pengganjal bawahnya. Berupa merah ini ada pengganjalnya atau pengunci fleksibel LCD-nya. Kita lepas. Kemudian kita lanjutkan dengan pembersihan bekas-bekas lem atau bekas-bekas kaca yang menempel di body frame-nya. Kita bersihkan semua bekas-bekas lem itu dan bekas-bekas kaca yang pecahan-pecahan LCD tadi sampai sebersih-bersihnya. Kita yakinkan tidak ada kotoran atau kaca yang menempel di body frame-nya lagi agar tidak menghalangi pemasangan LCD yang baru. Kita bersihkan sedikit demi sedikit sampai bersih. Kita lanjutkan dengan pelepasan semua segel-segel penutup layar LCD-nya, terutama ini bagian kameranya jangan sampai lupa dilepas agar tidak menghalangi kamera depannya. Dan kita lepaskan semua plastik-plastik penutup LCD-nya dan kita coba layar LCD ini. Kita coba pasangkan terlebih dahulu, kita plakan, kita presisikan untuk memprediksi seberapa presisi LCD yang akan kita pasang ini. Biasanya LCD yang in-cell ini beberapa inci kurang presisi ke body frame-nya karena layar aslinya adalah layar AMOLED dan diganti dengan LCD in-cell yang biasanya agak sedikit tebal daripada layar bawaan HP-nya. Bisa juga kita akan mengukur kembali body frame-nya. Kita yakinkan bahwa body frame itu tidak mengalami bengkong. Kita yakinkan dulu, kita taruh di tempat yang datar. Apabila mengalami bengkong, agar diluruskan terlebih dahulu, kita lepasi semua mesin dan baterainya, kemudian diluruskan terlebih dahulu body frame-nya. Apabila tidak mengalami bengkong, kita lanjutkan ke proses berikutnya. Kita lanjutkan dengan pemberian lem di pinggir-pinggir body frame-nya. Kita kasihkan lem di pinggir-pinggir body frame-nya secara menyeluruh, merata, dan secukupnya di pinggir-pinggir body frame-nya. Biasanya untuk memasang LCD yang in-cell ini, kita kasihkan lem di pinggir-pinggir body frame-nya ini agak sedikit tebal karena diharapkan bisa menempel dengan sempurna antara lem dan LCD in-cell ini. Dan kita tambahi lem sedikit saja di pinggir-pinggirnya, agak ke bawah sedikit agar memperkuat penempelan layar LCD-nya. Di pojok-pojok kanan kirinya, bawah atasnya kita tambahi sedikit agar memperkuat penempelan lem di LCD-nya. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan LCD-nya. Kita masukkan fleksibelnya dulu, fleksibel LCD-nya. Kita yakinkan fleksibel LCD-nya masuk dengan sempurna. Kemudian kita terapkan LCD-nya, kita plakan, kita paskan dari bagian atas ke bawah, kita urut-urut. Kita plakan, kita presisikan, kita senterkan antara atas, bawah, kanan, dan kiri. Jangan sampai condong ke atas atau condong ke kiri atau condong ke bawah. Kita paskan pada mid-nya atau pada tengahnya agar terpasang dengan sempurna di body frame-nya. Karena biasanya memang LCD in-cell ini agak sedikit tebal, jadi ada jarak antara body frame dan LCD-nya beberapa inci. Jadi kita harus berusaha untuk mempresisikannya agar terpasang dengan pres dan sempurna. Dan kita lanjutkan dengan pemberian isolasi. Isolasi ini digunakan untuk menahan sementara agar lem itu menempel dengan sempurna di body frame-nya. Isolasi ini hanya digunakan untuk menahan saja, tidak untuk mempressingkan. Jadi jangan ditekan sampai berlebihan
untuk bagian pinggirnya, karena apabila ditekan berlebihan bisa menyebabkan LCD itu malah bengkok dan akan menyebabkan LCD itu bisa tersentuh-sentuh sendiri dikarenakan ada yang bengkong dan tidak flat antara atas dan bawah, kanan dan kiri. Makanya ketika memasang isolasi tidak untuk ditekan tapi hanya untuk menahan saja. Dan kita akan menunggu kurang lebih selama 30 menit sampai 1 jam sampai dirasa lem itu kuat dan kering. Setelah lem itu dirasa kuat dan kering, kita lanjutkan dengan pelepasan semua isolasinya. Kita lepaskan semua isolasinya. Dan kita lanjutkan dengan pembersihan bekas-bekas lem yang menempel di pinggir-pinggir body frame-nya atau di pinggir-pinggir LCD-nya. Kita bersihkan sampai sebersih-bersihnya ala kadarnya. Dan kita akan melanjutkan dengan pemasangan soket fleksibel LCD-nya. Kita pasang dan kita lanjutkan dengan pemasangan kembali penutup bawahnya. Kita pasang penutup bawahnya, kemudian kita lanjutkan dengan pemasangan kembali baut-baut penutup bawahnya. Kita pasang kembali semua bautnya satu persatu. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan soket-soket yang ada di atas seperti soket baterai dan lainnya. Apabila terlepas, kita pasang kembali dan kita coba kembali LCD-nya. Kita yakinkan LCD mau menyala seperti yang kita harapkan. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan penutup atasnya. Kita pasang kembali penutup atasnya. Kita pasang secara plug. Kemudian kita lanjutkan dengan pengembalian baut-baut penutup mesinnya bagian atas. Kita balikan semua baut-bautnya. Dan kita akan memasang tutup belakangnya kembali. Kita bersihkan dulu bagian kamera-kameranya. Siapa tahu ada debu dan kotorannya menempel di situ agar kameranya kembali bersih juga. Dan kita pasang kembali penutup belakangnya. Untuk jari jempol selalu berada di casing ketika memasang casing belakangnya agar mudah memasangnya. Plak satu-satu sampai terpasang dengan sempurna. Kita kembalikan lagi SIM tray-nya. Dan kemudian kita coba kembali fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya berjalan dengan normal. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.